Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan fungsi. Mulai dari apa itu fungsi, kemudian ada namanya fungsi injektif, surjektif, bijektif, kemudian komposisi fungsi dan inversi fungsi. Materi ini kita coba padukan 2 kali pertemuan. Tentu ini menjadi materi yang terakhir sebelum kita memasuki ujian akhir semester. Baik, saya awali dengan apa itu fungsi. Nah, sebelum kita masuki definisi formal atau definisi formil dari fungsi itu sendiri, saya coba memberikan ilustrasi tentang fungsi. Jadi memang fungsi dan relasi itu memiliki kedekatan, tetapi tidak semua relasi itu adalah fungsi, tetapi semua fungsi adalah relasi. Itu kata kunci yang perlu kita pegang. Nah, untuk bisa membedakan mana ini relasi yang bukan fungsi dan mana ini relasi yang merupakan fungsi, ya, saya coba beri ilustrasi seperti ini. Misalkan ada 4 anak, namanya ada Ani, Budi, Caca, dan Dodi. Kemudian mereka ditanyakan siapa nama ayah kandung mereka, yang mana nama ayah kandungnya itu ada 3, misalkan nih, Wawan, Kahar, dan Harun. Jadi ini sebagai kita bisa katakan sebagai domain. Ini adalah kodomainnya, ya. Jadi ini himpunan anak, ini adalah himpunan ayah. Nanti kita coba petakan. Pemetaannya adalah tentu Ani nama ayahnya adalah Wawan, ini misalkan. Budi dan Caca nama ayahnya Kahar, Dodi nama ayahnya Harun. Tidak ada, dari ilustrasi ini tidak ada yang mengatakan bahwa Ani itu memiliki ayah Wawan dan Kahar, ya. Jadi range-nya atau daerah hasilnya itu bersifat tunggal. Dia tidak ada 2 di situ, tidak ada. Dia sifatnya tunggal. Jadi kalau saya menganalogkan seperti ini, misalkan tidak mungkin seorang anak itu memiliki ibu lebih, dan catatan ibu kandung, ya, ibu kandung yang lebih dari 1. Sama juga tidak mungkin seorang anak itu memiliki ayah kandung lebih dari 1. Tetapi seorang ayah atau seorang ibu kandung memiliki anak lebih dari 1 itu mungkin. Itulah ilustrasi atau analogi dari fungsi itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, berikut ini definisi secara formalnya. Fungsi F adalah suatu korespondensi. Jadi catatannya di sini, suatu korespondensi yang memetakan setiap bilangan X yang disebut sebagai daerah asal. Jadi X itu disebut sebagai daerah asal dengan sebuah nilai tunggal. Nah, inilah yang saya katakan tadi, saya analogikan nilai tunggal itu sebagai ayah kandung dan ibu kandung tadi. Ya, X-nya adalah anak-anaknya, ya. Yang mana anak itu tidak mungkin memiliki 2 ibu kandung, ya. Yang mungkin adalah seorang ibu itu memiliki beberapa anak kandung, itu mungkin. Itulah analogi dari atau cara mudah kita bisa memahami definisi dari fungsi ini, ya. Ini secara matematis kita bisa menuliskan begini, bahwa fungsi X dipetakan. Jadi ini bahasanya dipetakan ke Fx. Jadi X ini sebagai daerah asal, kemudian yang ini adalah daerah hasil. Jadi kalau Anda melihat ini X kemudian ada tanda panah seperti ini, itu maksudnya X dipetakan terhadap Fx, ya. X itu sebagai daerah asal dan Fx itu sebagai daerah hasil atau range-nya, ya. Daerah hasil. Oke. Dan X itu adalah elemen suatu bilangan tertentu, misalkan. Saya asumsikan di sini adalah D, apapun itu, ya. Tergantung daerah asal kita apa, ya. Nah, ini himpunan semua nilai Y sama dengan Fx, jadi Y itu sama dengan Fx, X elemen D disebut sebagai daerah hasil. Jadi ini daerah asal dan ini namanya daerah hasil. Walaupun dalam fungsi kita kenal ada namanya domain, kodomain, dan range. Jadi domain itu adalah semua himpunan daerah asal,
kodomain itu adalah semua himpunan yang mungkin untuk daerah hasil, kemudian rank itu adalah hasilnya. Jadi daerah hasilnya gitu. Nah, ini sebagai contoh, jadi saya ingin menggambarkan kepada kita semua bahwa bagaimana sih kita bisa menentukan daerah asal kemudian daerah hasil dari suatu fungsi. Ini misalkan kita punya fungsi x kuadrat. Nah, tentu kalau kita punya fungsi x kuadrat kemudian kita tidak tahu daerah asalnya apa, maka tentu daerah asal dari x itu boleh secara umum itu bisa kita katakan sebagai suatu atau himpunan dari bilangan real. Jadi nanti di beberapa soal misalkan Anda akan temui tidak ada model seperti ini. Yang kayak tadi misalkan f fungsi itu dipetakan dari misalkan R ke R misalkan. Kalau ini kan jelas, ini artinya bahwa daerah asalnya suatu bilangan real, daerah hasilnya suatu bilangan real. Atau tidak, ini juga boleh misalkan bilangan real tetapi selain 0 misalkan. Nah, ini berarti daerah hasilnya itu adalah semua bilangan real selain 0. Atau juga boleh bilangan asli daerah asalnya itu adalah suatu Z positif misalkan. Sama juga daerah asalnya juga Z positif misalkan. Kalau Z positif berarti semua bilangan bulat positif. Nah, kalau misalkan tidak tertuliskan seperti ini, maka yang memenuhi adalah daerah asal dari fungsi tersebut adalah suatu bilangan real. Kemudian kita lihat fungsinya adalah x kuadrat. X kuadrat itu bilangan apapun yang dikuadratkan itu hasilnya adalah positif. Maka daerah hasilnya pasti real positif ya. Makanya di sini saya menggunakan ini adalah interval tutup buka, ini 0 sampai dengan tak hingga ya. Jadi ini tidak mungkin daerah hasilnya adalah minus 1 ya, karena di sini fungsinya adalah x kuadrat. Nah, sama halnya juga untuk yang kedua. Misalkan kita punya ini gx sama dengan 1 per x kurang 3. Nah, tentu kalau kita mau cari ini daerah asalnya berapa ya, daerah asalnya apa, maka kita bisa lihat. Jadi daerah asal ini adalah X yang memenuhi. Jadi kita cari X yang memenuhi. Tentu yang pertama adalah X-nya pasti adalah suatu bilangan real. Lalu apakah semua bilangan real? Ternyata ada satu bilangan yang tidak boleh dimasukkan sebagai anggota himpunan dari daerah asal untuk GX. Yaitu apa? Yaitu 3. Makanya di sini X itu adalah elemen dari R selain 3. Atau X itu tidak boleh sama dengan 3. Kenapa? Karena ketika kita masukkan substitusi nilai 3, maka 1 dibagi 0 ini menjadi tidak terdefinisi. Kemudian ini berbicara daerah asal. Kemudian daerah hasilnya apa? Daerah hasilnya, kalau yang ini itu daerah hasilnya adalah real positif ya. Maka yang ini itu adalah suatu bilangan real selain 0. Kenapa 0? Karena tidak mungkin kita memasukkan X yang memenuhi sehingga hasilnya itu 0. Itu tidak ada. Sebagai contoh misalkan kita masukkan 3 nih. Tentu jawabannya bukan 0 kan? Jawabannya adalah 1/0 atau tak terdefinisi ya. Sehingga ini daerah asalnya adalah X elemen bilangan real selain 3, daerah hasilnya adalah suatu bilangan real selain 0. Itu dia. Ya, jadi kita harus tahu dulu fungsi ini daerah asalnya bagaimana, kemudian daerah hasilnya nanti bagaimana. Cara identifikasinya ya kayak tadi. Kita tinggal lihat saja. Kita coba X yang memenuhi. Jadi daerah asal itu kita berbicara tentang X yang memenuhi. Kemudian daerah hasil itu adalah ketika kita mensubmit atau mensubstitusi X yang memenuhi tersebut. Itulah himpunan dari daerah hasil. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang selanjutnya. Kita akan berbicara tentang fungsi injektif, surjektif, dan bijektif.
Pada bagian pertama kita akan membahas tentang fungsi injektif. Jadi fungsi injektif itu dikenal dengan fungsi satu-satu. Jadi dari ini sebenarnya kita sudah bisa memahami atau disebut sebagai into, ya. Definisinya adalah jika ada suatu fungsi di mana dipetakan dari A ke B, A itu sebagai daerah asal, B itu sebagai daerah hasil. Dikatakan injektif jika ya, ada X, Y dan X aksen, Y elemen dari fungsi tersebut, maka X-nya itu sama dengan X aksen. Artinya bahwa maksudnya apa? Maksud dari ini apa? Maksudnya bahwa tidak mungkin kalau dia memenuhi sifat atau fungsi tersebut injektif ketika tidak ada tidak mungkin ada dua domain yang menghasilkan range yang sama. Jadi tidak mungkin ada domain yang menghasilkan range yang sama. Jadi misalkan gini, kita punya domain itu 1 dan 2. Nanti kalau kita substitusi dalam fungsi, hasilnya itu akan sama. Berarti kalau dia sama, berarti itu namanya bukan injektif. Yang dimaksud injektif di sini adalah ketika dia domainnya berbeda, maka range-nya harus juga berbeda. Tidak mungkin domainnya berbeda, kemudian range-nya sama. Itu yang dimaksud dengan fungsi injektif. Sebagai contoh misalkan, ini contohnya, contoh grafik injektif ya. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika domainnya atau X-nya 0, maka range-nya adalah 1. Ya, kemudian ketika 1 hasilnya 2 dan seterusnya. Ketika min 1 ya hasilnya 0, min 2 dan seterusnya. Ini namanya fungsi 1-1 atau into. Ya, namanya juga 1-1. Bukan 21, 31, tetapi dia adalah 1-1. Ya, bahwa hanya akan ada satu domain atau setiap range itu hanya berasal dari satu domain. Itu namanya fungsi injektif. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita punya fungsi, jadi daerah asalnya adalah suatu bilangan real, daerah hasilnya adalah suatu bilangan real, di mana fungsinya adalah 2x tambah 5. Kita coba buktikan bahwa ini injektif. Cara membuktikannya adalah kita menggunakan prosedur formalnya. Kita asumsikan dulu. Kita asumsikan bahwa domainnya itu berbeda, yaitu ada x aksen. Jadi kita asumsikan dulu ini beda. Kemudian y-nya sama, ya. Y-nya kan bukan y dan y aksen, tetapi y saja. Nah, artinya bahwa kalau ini kita masukkan di dalam fungsi berarti akan ada dua nih. Harusnya kalau ada dua berarti harusnya X ini dan X aksen ini tidak sama dengan. Kita coba lanjutkan prosesnya. Berarti Y-nya sama dengan 2X tambah 5. Dan juga Y-nya itu sama dengan 2X aksen ditambah 5. Karena Y-nya sama, ininya sama, maka boleh dong saya tuliskan seperti ini. Kan Y-nya sama. Ini juga Y, ini juga Y. Nah, dengan catatan untuk bisa melakukan ini, perhatikan ini ya, perhatikan daerah asal dan daerah. Jadi yang diperhatikan itu daerah asal dan daerah hasilnya ya, yang di sini. Ini kemudian saya proses masing-masing ditambah minus 5, sisa hasilnya ini 2x dan 2x aksen, kemudian masing-masing dikali dengan 1/2, hasilnya adalah x sama dengan x aksen. Artinya apa? Dari hasil ini kita bisa mengatakan bahwa tidak mungkin X dengan X aksen itu bukan suatu bilangan yang berbeda, tetapi X dan X aksen itu adalah suatu bilangan yang sama. Maka kita bisa mengatakan bahwa fungsi ini injektif. Nah, untuk memastikan itu juga Anda bisa menggambar terlebih dahulu grafiknya. Coba Anda lihat apakah ada dua domain atau lebih yang memiliki range yang sama. Silakan Anda coba. Kemudian sebagai latihannya, nih pertanyaannya adalah apakah fungsi ini? Jadi dipetakan dari bilangan real ke bilangan real. Daerah asalnya adalah bilangan real, daerah hasilnya juga bilangan real. Untuk fungsi x kuadrat adalah injektif. Jadi Anda coba lihat, ya.
Untuk membuktikan ini, jadi kemarin kita sudah membahas tentang strategi pembuktian. Jadi ketika tidak terbukti, maka yang harus Anda lakukan adalah menunjukkan. Jadi untuk mengcounter suatu pernyataan tersebut, Anda cukup menunjukkan satu contoh yang membantah hal tersebut. Jadi Anda tinggal cari dari fungsi ini, ada tidak contoh yang mengcounter bahwa ini bukan injektif dengan menggunakan sifat-sifat yang ada, dengan menggunakan definisi dari injektif itu sendiri. Ya, sebagai pengantar, silakan Anda gambar grafiknya, kemudian Anda lihat ini ada tidak domain, ada tidak lebih satu domain yang memiliki range yang sama. Kalau ada, berarti fungsi ini bukan injektif untuk daerah ini. Tetapi fungsi ini bisa saja dia injektif, misalkan kalau misalkan kita ganti daerah asal dan daerah hasilnya. Jadi tidak terpaku, itu juga tergantung pada daerah asal dan daerah hasil, ya. Kemudian selanjutnya kita masuk pada fungsi surjektif. Ini surjektif ya. Ya, fungsi surjektif itu dikenal dengan fungsi pada atau onto. Kalau tadi into, sekarang onto. Nah, definisinya adalah misalkan kita punya suatu fungsi dipetakan dari A ke B, dikatakan surjektif jika FA sama dengan B atau setara dengan untuk setiap Y elemen B, jadi Y itu adalah anggota dari himpunan bilangan, anggota dari daerah hasil terdapat. Nah, ini bahasanya untuk setiap, kemudian terdapat berarti ada X di mana ada X elemen dari A sedemikian sehingga Y-nya itu sama dengan Fx, ya. Jadi nanti kita akan peroleh ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah suatu fungsi dikatakan surjektif jika semua ring memiliki pasangan di domain. Jadi surjektif itu kita bisa lihat melalui apakah semua ringnya. Jadi kita patokannya kita adalah di daerah hasilnya. Jadi kita tinggal lihat di sini di B ini himpunan daerah hasil yang mungkin di sini apa saja. Kita lihat apakah semua ring atau daerah hasil itu memiliki pasangan di domain atau daerah asal. Kalau ada satu misalkan yang tidak memiliki pasangan, maka kita katakan bahwa fungsi tersebut bukan surjektif. Ya. Kalau misalkan semuanya ada, ya, semuanya itu ada pasangannya di domain, maka itu kita katakan sebagai surjektif. Jadi identifikasi ini fungsi ini adalah surjektif atau bukan itu terletak pada hubungan antara daerah hasil dengan daerah asal atau ring dengan domain itu. Nah, sebagai contoh ini grafiknya. Ini sama dengan yang tadi. Kenapa saya tetap menggunakan grafik ini? Karena seperti ini. Coba lihat, ini kan daerah hasilnya. Sepanjang garis ini ada tidak yang tidak ada pasangannya di domain? Jawabannya adalah tidak ada. Semuanya ada. Ya, 1 pasangannya 0. 1, sekian di sini juga pasti ada 0, sekian, ya. Misalkan 2 ada pasangannya 1 dan seterusnya. Dan bahkan ini kita bisa juga membuktikan secara formal seperti langkah-langkah yang tadi. Nah, untuk pembuktiannya bisa disimak sebagai berikut. Misalkan kita punya fungsi, jadi ini fungsinya yang sama, daerah asalnya adalah R, daerah hasilnya juga R, maka kita harus pastikan bahwa semua bilangan real itu memenuhi, ada pasangannya di sini juga, yaitu suatu bilangan real. Nah, ini fungsinya adalah fx sama dengan 2x tambah 5. Apakah ini surjektif? Maka caranya adalah kita ambil Y sebarang Y. Karena strateginya kemarin, kalau untuk semua berarti caranya kita ambil sebarang kan. Kalau misalkan narasinya adalah terdapat, berarti ambil 1. Ya, atau ambil secara umumnya. Ya.
Makanya di sini bahasanya karena tadi kan untuk semua Y terdapat X. Nah, makanya di sini ambil sebarang Y elemen real ya. Real yang ini ya, bukan real yang ini, tetapi real yang ini. Maka terdapat X sama dengan Y kurang 5/2. Diperoleh dari mana? Dari sini ya. Ini diganti Fx diganti dengan Y. Kemudian kita cari X-nya. Berarti ini 2X tambah 5. Kemudian Y-nya berarti Y kurang 5 ya. Sama dengan 2X. Berarti kemudian kita cari X-nya, hasilnya adalah ini ya. Sehingga Fx, nih coba lihat. Fx. Jadi kan bahasanya adalah kita ambil sebarang Y. Terdapat ini, ada nih ternyata X-nya. X-nya apa? X-nya adalah Y kurang 5/2. Yang kemudian X-nya itu kita substitusi ke dalam ini, hasilnya adalah Y. Kita coba buktikan. Nih, X-nya adalah kita dapatkan ini. Kita substitusi di dalam sini. Maka ini menjadi F Y kurang 5/2. Kita substitusi, hasilnya adalah Y. Maka fungsi ini dikatakan sebagai surjektif. Kemudian pertanyaan yang sama adalah apakah fungsi ini adalah surjektif? Ketika misalkan daerah asalnya adalah R dan daerah hasilnya adalah R. Silakan Anda simak. Kata kuncinya adalah suatu fungsi dikatakan surjektif itu ketika setiap daerah hasil memiliki pasangan di domain. Ketika ada daerah hasil yang tidak ada pasangannya di domain, maka fungsi tersebut bukan surjektif. Sehingga ini untuk bisa mengatakan bahwa ada dan tidak ada, kalau ada, ya, kalau tidak ada cukup Anda tunjukkan satu contoh saja, satu contoh yang mengatakan bahwa ini loh range-nya, tetapi tidak mungkin ada domainnya. Silakan Anda tunjukkan, ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi bijektif. Dari katanya saja B itu ada dua, maksudnya adalah suatu fungsi dikatakan bijektif ketika dia memenuhi injektif dan surjektif. Jadi penjelasannya silakan Anda lihat contoh injektif dan surjektif. Jadi ini fungsinya sama, 2X tambah 5, ini juga injektif, kemudian ini juga surjektif, maka fungsi F R dipetakan ke R ya, untuk fungsi Fx sama dengan 2X tambah 5 itu merupakan suatu fungsi bijektif karena dia injektif dan juga surjektif. Sebagai latihannya coba Anda cari fungsi yang lain yang merupakan fungsi bijektif. Artinya kalau dia bijektif berarti Anda harus pastikan bahwa dia injektif dan juga surjektif. Baik, kita masuk pada ini latihannya, silakan Anda kerja ya. Kemudian kita masuk pada bagian ketiga yaitu fungsi komposisi. Ini bukan materi yang sulit, Anda sudah dapatkan sebelumnya. Jadi simbol komposisi itu biasanya kita sebut dengan bundaran, misalkan yang ini G boleh G dot F atau G bundaran F ya. Jadi kalau ini G bundaran F Anda bisa tuliskan seperti ini ya. G dalam kurung F A misalkan ya, atau Fx dan seterusnya ya. Ini menjadi tidak sulit bagi Anda. Oke. Nih, misalkan S itu daerah asalnya adalah X, daerah hasilnya adalah Y, dan T itu adalah daerah asalnya Y, daerah hasilnya Z, maka S bundaran T atau S komposisi T itu untuk daerah asalnya adalah X dan daerah hasilnya adalah Z. Jadi ini mirip dengan sifat transitif ya. Gitu. Nah, sebagai contoh misalkan kita punya dua fungsi, ini dipetakan dari bilangan Z ke Z ya, artinya bilangan bulat ke bilangan bulat. Nah, fungsinya Fx-nya adalah 2X tambah 3, Gx-nya adalah 3X tambah 2, tentukan F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Nah, untuk F bundaran Gx kita rubah menjadi seperti ini, berarti ini sebagai X bar ya. Saya anggap saja X barnya. X barnya apa? Gx. Gx-nya apa? Gx-nya adalah 3X tambah 2. Maka ini kita ganti menjadi inilah X barnya. Ya, 3X tambah 2. Kita masukkan ke dalam fungsi Fx. Nah, ini diperoleh menjadi
2 kali 3x hasilnya adalah 6x, 2 kali 2 hasilnya adalah 4, 4 tambah 3 hasilnya adalah 7. Itulah F bundaran G. Untuk yang lainnya saya serahkan kepada Anda sebagai latihan. Baik itu G bundaran F ya, maupun yang soal bagian terakhir. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang fungsi inverse. Jadi jika kita punya suatu fungsi A dipetakan ke B itu injektif, jadi fungsi inverse itu kita harus bisa, suatu fungsi itu memiliki inverse ketika kita bisa pastikan bahwa dia fungsinya injektif. Injektif itu apa? Satu-satu. Kenapa sih inverse itu harus injektif? Jadi inverse itu merupakan kebalikan. Kalau misalkan kita mengirimkan sesuatu, misalkan dalam teori coding misalkan nih, kalau kita mengirimkan suatu pesan, ya, kalau kita mengirimkan suatu pesan, misalkan pesan rahasia kemudian dienkripsi, maka misalkan kita menggunakan matriks pembangun. Matriks pembangun itu syaratnya memiliki inverse. Kenapa dia harus menggunakan inverse? Karena ketika kita ingin ambil teks aslinya atau kita ingin baca teks aslinya, maka kita tinggal inversekan kembali atau kita cari matriks asalnya. Nah, kalau misalkan dia tidak injektif, maka kemungkinan kalau ada dua, misalkan ada dua domainnya misalkan, maka dia akan bingung. Ini mau kembali ke A atau ke B. Jadi memang dia harus A itu berpasangan dengan C. Misalkan nih, saya kasih analogi begini. Ini A, ini B. Kemudian ternyata ini hasilnya sama-sama C, ya. Nah, ketika hasilnya sama-sama C, maka ketika dari C ke sini, ya, dia modelnya seperti ini, maka dia akan bingung. Ini saya balikannya atau kebalikannya itu terbaca sebagai A atau terbaca sebagai B. Makanya inverse itu kita harus bisa pastikan bahwa dia injektif. Karena injektif itu satu-satu. Satu-satu apa? Bahwa setiap domain pasti memiliki satu pasangan domain, ya, tidak mungkin lebih dari satu. Itu logika sederhana terkait dengan fungsi inverse, ya. Kita berbicara balikan. Nah, sebagai contoh ini yang tadi ya. Coba lihat, A dengan 3. Seandainya misalkan di sini ada B juga dengan 3, maka ketika dia balikan, ya, atau kita cari inverse-nya, maka dia akan bingung. 3 ini didefinisikan sebagai A atau didefinisikan sebagai B. Makanya dia disyaratkan injektif tadi supaya memang ketika balikannya atau diinverskan, maka kemudian diinverskan kembali, maka dia tetap kembali pada posisinya semula, tidak ambigu, tidak membingungkan mereka. Jadi itu, ya. Nah, ini fungsi inverse prosesnya, ya. Jadi dalam hal tertentu dari fungsi y sama dengan fx menjadi x sama dengan gy, fungsi gy sebagai inverse dari fx, atau dapat ditulis seperti ini, ya. Jadi tanda dari inverse itu adalah di pangkat minus 1. Nah, prosedur penyelesaiannya bagaimana nanti Anda lihat. Kemudian sebagai catatan bahwa inverse itu merupakan pencerminan dari, misalkan kita punya fungsi y yang pertama adalah misalkan merupakan inverse, ya, inverse. Kemudian yang kedua adalah fx-nya atau fungsi asalnya. Kemudian, nah, hubungan antara fungsi inverse dengan yang bukan inverse, fungsi inverse dan fungsi asal itu adalah merupakan pencerminan. Nah, saya akan beri contoh, ya. Misalkan saya masukkan 3x, nanti ini ya, 3x tambah, atau nanti saya coba beri contoh pada contoh yang akan kita selesaikan di slide berikut ini. Nah, ini misalkan. Ini kita akan coba cari. Jadi stepnya ada 3 step untuk mencari inverse dari suatu fungsi. Jadi kita misalkan kita punya fungsi ini. Kemudian kita cari inverse-nya apa? Itu step yang pertama adalah kita mengubah x dalam bentuk y. Jadi x yang ini itu kita ganti menjadi y. Tetapi bukan disubstitusi di sini. Ya, bukan disubstitusi. Langkah-langkahnya ini kan y, ya. Maka kita tulis y sama dengan
ya. X per dengan 1 kurang X, ya. Kemudian ini, ya, ini kita kali ke sini, ya. Berarti Y kurang XY sama dengan X, ya. Kemudian yang mengandung X kita pindah ruaskan ke sini, atau masing-masing kita tambah dengan XY. Berarti ini menjadi Y sama dengan, ya, X ditambah XY. Kita keluarkan X-nya, berarti ini Y sama dengan X-nya dikeluarkan. Ini berarti 1, ya. Kemudian yang ini adalah Y, ya. Nah, dari ini maka kita bisa peroleh bahwa X-nya sama dengan Y per dengan 1 ditambah Y. Ini step yang pertama. Jadi step yang pertama ini. Kemudian step yang kedua adalah kita gunakan ini, atau kita namai ini sebagai, ini kita tinggal ganti, bahwa namanya kita ganti sebagai F aksen, atau, ya, ini Y, ya. Sama dengannya itu ini. Jadi kita hanya mengganti X ini dengan ini. Kemudian setelah itu kita substitusi ganti Y menjadi X. Jadi ini kita substitusi Y-nya itu sama dengan X. Nah, kalau Y-nya sama dengan X berarti kita substitusi masuk ke dalam, berarti F inverse X, ya. Kan kita ganti Y dengan X. Sama dengan, kita substitusi berarti X per dengan 1 ditambah X. Inilah inverse dari fungsi ini, ya. Jadi inverse dari fungsi ini adalah ini. Kita coba cross check dengan menggunakan GeoGebra untuk memastikan bahwa benar ini, ya, bahwa fungsi dan inverse-nya itu merupakan suatu pencerminan terhadap suatu garis Y sama dengan X. Kita coba buat di GeoGebra. Oke. Kita masukkan pertama adalah X sama dengan Y dulu, ya. Kemudian selanjutnya ini kita masukkan persamaannya. Persamaan yang pertama adalah X per, ya, 1 kurang X. Oke, ini. Kemudian X per 1 ditambah X. Nah, coba lihat. Ini adalah cerminnya. Kalau yang ini adalah yang pertama, kemudian yang ini adalah yang kedua. Ini adalah fungsinya, ini adalah inverse dari fungsinya, ya. Jadi lihat ini cerminnya. Kalau dicerminkan berarti bayangannya ini. Kalau ini, ya, dicerminkan terhadap ini berarti bayangannya adalah ini, ya. Maka tadi dikatakan bahwa fungsi dan inverse-nya itu merupakan pencerminan terhadap sumbu X sama dengan Y. Gitu. Silakan Anda coba untuk fungsi-fungsi yang lain, ya. Fungsi inverse yang lain. Silakan Anda coba. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita kali ini. Sampai jumpa di ujian akhir semester minggu depan, insyaallah. Mohon maaf atas segala kehilapan selama proses perkuliahan di era pandemik ini. Sampai jumpa pada semester berikutnya dengan mata kuliah yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.